Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami calon guru penggara Angkatan 8 Kabupaten Sragen akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu untuk coaching dalam supervisi untuk akademik yang terdiri dari pengamat atau observer. Nanti saya Esti Siti dari SD Negeri Pungsari 1. Kemudian untuk coachnya Bapak Endri Rahmanto dari SDN Negeri Cangkol 3 Plupuh. Dan juga untuk coachingnya itu Ibu Suharti dari SDN Negeri Cangkol 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Endri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu Esti. Ya. Oh ya, Bapak hari ini mau melaksanakan proses coaching ya? Nggih, Bu. Ya. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bapak? Silakan Ibu, monggo. Oke, nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati antara coach dan coachee. Nanti akan saya amati dengan menggunakan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Selain itu juga, saya juga akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Pak? Monggo, Bu, silahkan. Monggo, monggo. Ya. Kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini itu kompetensi apa saja? Baik, Bu. Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah eh, eh, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci kepada coaching. Oke. Nah, di antara ketiga kompetensi inti pada coaching itu yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan itu yang kompetensi yang mana? Kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Oke. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya nanti itu seperti apa ya? Indikator yang saya harapkan nantinya adalah si coach mampu untuk mendapatkan sendiri solusi dari permasalahannya, kemudian juga coach bisa menemukan langkah-langkah atau mendapatkan ide-ide dalam mengatasi permasalahannya. Seperti Ya, itu, Ibu. ya, baik-baik Pak. Berarti indikator ketercapaiannya adalah seorang coach dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu kan, Pak? Jadi, Bu, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Silahkan Bapak melakukan proses coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah melakukan proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Jadi, Bu, bisa nanti kita sama ngobrol kembali setelah proses coaching ini selesai. Oke, silahkan Pak. Jadi, Bu, mohon Selamat izin siang. untuk memulai proses coaching hari ini. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang, Bu Arti. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini, Pak? Bisa Bu Arti, saya
ada waktu luang hari ini. Saya lihat kok Bu Harti kok sepertinya agak murung, kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Eh, apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Pak, mohon maaf, saya mengganggu waktu Bapak sebentar. Oh, nggak apa-apa, Bu. Silakan, monggo. Nggak apa-apa. Begini Pak, saya itu mau cerita-cerita tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Harti ini? Gini loh Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa, Bu? Cobalah Ibu Harti ceritakan yang apa yang sedang dengan rasakan. Mungkin nanti saya bisa membantu Bu Harti. Begini loh Pak, Bapak ingat tidak waktu beberapa hari yang lalu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya itu mendapat teguran dari Bapak pengawas. Duh, bagaimana bisa seperti itu, Bu? Lalu apa yang membuat Bu Harti kok sampai mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Iya Pak, menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius Pak. Tidak serius, maksudnya tidak serius bagaimana, Bu? Gini loh Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Lah proses mengajar yang bagaimana yang Bu Harti lakukan kok sampai dikritik pengawas? Apakah Bu Harti tidak bisa mengelola kelas atau mungkin eh, Bu Harti kurang interaktif atau bagaimana kok bisa sampai dikritik oleh beliau Bapak pengawas? Kalau boleh tahu bagaimana ini ceritanya? Gini loh Pak, beliau itu karena saya mengajar tidak memakai buku teks Pak. Oh begitulah. Terus bagaimana tanggapan dari pengawas sekolah atau respon dari pengawas sekolah tentang hal tersebut? Begini Pak, sejujurnya saya telah menyampaikan pada saat itu kepada beliau kalau selama ini saya mengajar sudah menggunakan berbagai sumber. Saya itu mengajar bisa dari buku referensi perpustakaan yang terpenting dapat mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, nah beliau itu merasa tersinggung Pak Andri. Oh jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu eh, selama ini ya apa yang Bu Harti lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas Bu Harti? Kalau selama ini yang saya sudah lakukan untuk proses belajar mengajar, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya itu telah menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Selain itu juga sudah mengajak siswa-siswa untuk menonton video, kemudian eh, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan sangat menyenangkan bagi anak-anak, begitu, Pak. Terus tadi Pak pengawas sekolah kan mengatakan bahwasanya Bu Harti tidak menggunakan buku teks. Nah, kenapa Bu Harti tidak menggunakan buku teks? Ini loh Pak, menurut saya sumber belajar yang
saya gunakan ini sudah memudahkan anak untuk belajar sehingga murid-murid saya itu sudah termotivasi sehingga dan juga sudah mengacu pada kurikulum saat ini, Pak. Sebenarnya apa yang sudah Bu Arti lakukan itu sudah sangat bagus. Lalu bagaimana hasil Bu Arti mengajar menggunakan sumber belajar yang Bu Arti sebutkan tadi kepada anak-anak? Padahal kita sudah mengetahui bahwasanya karakter siswa itu berbeda dan cara belajar mereka pun berbeda-beda, Bu Arti. Oh, betul juga ya, Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak? Selama ini ada sih beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Mungkin harapan dari beliau pengawas sekolah adalah seperti itu. Jadi Bu Harti tetap menggunakan sumber belajar utama itu dengan menggunakan buku teks tadi, selain sumber belajar pendukung tadi seperti buku-buku referensi di perpustakaan dan juga mungkin video-video pembelajaran yang menarik dan interaktif tadi. Itu Bu. Oke, saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Bu, seperti itu. Nah, sekarang setelah tadi Bu Harti menyampaikan beberapa cerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Bu Harti ini saat ini? Terus terang ya Pak ya, sebenarnya beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman, saya menjadi resah, kemudian di rumah itu kepikiran terus dengan masalah-masalah ini. Akibatnya itu beberapa pekerjaan yang lain itu jadi agak terbengkalai gitu Pak. Nah, lalu apa yang membuat Bu Harti kok merasa tidak nyaman selama ini apa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Pak pengawas hal tersebut kepada kepala sekolah. Padahal saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oh begitu. Ini Bu Harti, jika setelah saya mendengar apa yang Bu Harti ceritakan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwasanya yang membuat Bu Harti merasa tidak nyaman adalah karena ketika saat supervisi Pak pengawas ketika Bu Harti supervisi kebetulan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, ketika pengawas memperingatkan, Bu Harti memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, kemudian pengawas sekolah menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira nanti saya dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Harti bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri juga. Jika toh nantinya Bu Harti ditegur oleh kepala sekolah juga harus siap menjelaskan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau akan menyampaikan hal yang positif juga sehingga menambah semangat Bu Harti dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Jadi Bu, terus dari apa yang sudah Bu Harti sampaikan tadi, apa rencana Bu Harti selanjutnya? Untuk kedepannya rencana saya mau menemui kepala sekolah saya, Pak. Kemudian selain itu juga untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau juga memiliki atau memberikan solusi yang terbaik buat saya, Pak. Oke, selain tadi menemui kepala sekolah, membicarakan hal ini, agar dapat diberikan solusi oleh beliau kepala sekolah, lalu apakah ada hal lain lagi yang akan Bu Harti lakukan?
Untuk hal lain, saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar ke depannya nanti. Saya akan berusaha menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu, Pak. Oke, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Bu Harti lakukan selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utamanya. Kemudian walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Pak. Oke, langkah yang Bu Harti akan ambil sudah sangat tepat sekali, sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ide, dengan langkah yang akan Bu Harti laksanakan. Ya, syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan atasan saya, Pak. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu, Pak. Syukurlah kalau Bu Harti sekarang sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Bu Harti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Harti lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks dalam proses belajar mengajar, Pak Hendri. Oh gitu ya. Terus dalam pelaksanaan itu kira-kira dukungan apa saja yang Bu Harti inginkan, yang Bu Harti butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Untuk itu saya juga masih dalam kepikiran ya Pak ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi kami nanti bisa sama-sama saling mengingatkan, saling sharing dan lain sebagainya begitu Pak Hendri. Ide yang sangat bagus sekali Bu Harti, semoga dapat terrealisasi sehingga Bu Harti nanti bisa bekerja dengan nyaman, dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui perasaan bersalah terus-menerus. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya untuk waktunya. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian juga alhamdulillah saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Kemudian anak-anak juga bisa lebih berkembang sesuai dengan potensinya ya Pak ya. Amin, amin. Sama-sama Bu Harti. Maaf Bapak, kebetulan hari ini saya ada janji dengan anak-anak, mungkin saya pamit dulu nggih Pak. Oke, monggo Bu, monggo, silakan, silakan. Terima kasih Pak Hendri, salam sehat dan bahagia, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Pak Hendri. Amin, sama-sama Bu Harti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Endri, bagaimana untuk hasil coaching hari ini? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Esti, untuk proses coaching berjalan dengan lancar. Nah,
Setelah saya melakukan observasi dalam proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Endri. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan dalam pelaksanaan proses coaching itu, apakah untuk mendapatkan ketercapaian indikator yang diinginkan? Untuk mendapatkan ketercapaian indikator yang saya inginkan, saya menggunakan alur tirta, Ibu. Jadi saya menggali potensi dari coaching untuk menemukan sendiri langkah-langkah atau ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu, Ibu. Ya, baik Pak. Berarti Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya. Nah, sesuai yang Iya, Ibu. ya, sesuai yang saya amati tadi ada beberapa catatan bahwa Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya kepada coach, kemudian identifikasi masalah dari coach, kemudian mengarahkan coach untuk membuat rencana-rencana aksi yang akan dilakukan. Selain itu juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab coach untuk melakukan rencana-rencana yang sudah coach buat. Selain itu juga tadi saya sudah mendengar percakapan antara Bapak dengan coach. Bapak juga sudah fokus dengan coach. Artinya Bapak sudah hadir penuh di situ. Kemudian juga Bapak sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya tadi juga Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching hari ini. Sudah berjalan dengan baik, lancar. Semoga kedepannya nanti selalu diberikan kemudahan dan juga kesuksesan dalam proses coaching lainnya. Ini ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Endri. Bisa ya Pak ya? Bu, monggo silakan. Ya, untuk kedepannya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalami bagaimana proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta, sehingga proses coaching di lain kesempatan akan menjadi lebih baik lagi. Begitu, Bu Esti. Oke, baik Pak, itu sangat luar biasa sekali ya. Berarti Bapak akan mendalami alur tirta sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih sudah selesai untuk sesi tanya jawab kita melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi untuk proses coaching yang sudah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Dan menggerakkan.